Selamat pagi dari siapa ini? Nuis ya? Nui 4, NWIE 4. Pagi, Pak Jas, kalau sop kikil gimana? Baik untuk dikonsumsi? Yo sangat baik toh Pak. Sop kikil itu enak epor. Kemarin saya makan sop soto iga tangkar. Kalau sop kikil itu enaknya ya dimasak tangkar, soto tangkar atau dimasak santan. Itu sop kikil jos banget. Ya, saya belum pernah makan kikil dimasak kayak sop buntut, belum pernah. Karena beda, itu imajinasi cara memasaknya saya paham betul itu. Ya, sop kikil ya, soto kikil ya, bukan sop kikil ya. Kikil dipotongin yang kotak-kotak begitu. Ya, nanti dikasih tahu yang digoreng, kemudian dibelah. Ya, jangan dibelah dulu baru digoreng dulu baru dibelah. Ya, terus kemudian dicampuri sama oh tambahin kentang gitu ya Jess, terus ditambahin labu gitu ya Jess, terus ditambahin itu Jess, buah nangka, model-modelnya mirip-mirip kayak lodeh gitu. Wah itu Jess banget itu, apalagi kalau dikasih di dalamnya dikasih mangut. Wah, itu Jess banget Jess. Tapi ingat baik-baik, itu sehat kalau dimakan tanpa nasi. Itu sehat kalau dimakan tanpa nasi. Kenapa? Karena masakan, ya, kata masakan, entah itu telur, entah itu kikil, entah itu daging, entah itu seafood, entah itu ikan, kalau sudah ada kata masakan, berarti gulanya sudah 350 kali. Makanya sangat sehat kalau kamu tidak memakannya dengan nasi. Itu saran saya. Mau diikuti monggo, enggak juga enggak apa-apa. Karena kalau kamu makan itu dengan nasi, maka kalorinya itu double. Bisa triple, bisa triple, bisa quadruple. Karena apa? Ya karena masakan itu sudah masuk kategori gula yang berlebih. Ya, itu sebabnya tidak perlu dimakan pakai nasi. Tapi boleh Pak dimakan pakai nasi. Ya boleh, mulut-mulutmu kok. Mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokan kamu, badan-badan kamu, perut-perut kamu, usus-usus kamu, ya saya enggak pusing gitu. Cuman kalau kamu mau sehat, itu terbaik tidak dimakan pakai nasi. Emang kalau orang Jawa, apalagi orang Indonesia, ya, ini orang Indonesia, ini bukan orang Konoha nih, orang Indonesia, ya, kalau belum makan nasi katanya belum afdol. Cuman kamu harus membiasakan, untuk menjadi sehat itu harus dibiasakan. Saya sudah berhasil melakukan itu 6 tahun, sehingga saya merasakan apa yang saya ucap ini itu menjadi kenyataan dalam diri saya, gitu. Kalau seandainya saya tetap tidak mengikuti Pak Jes, saya tetap makan pakai nasi, yang namanya kotokan tadi itu, atau sayur apa, sop soto iga, soto kikil, ditambah tahu, ditambah mangut, ditambah apa, tewel, nangka, ditambah kentang tadi, ya enggak apa-apa. Kamu makan itu kan enggak mungkin mati juga langsung gitu kan, enggak mungkin. Tapi ada orang-orang yang membantah saya dan dia tunjukkan komitmennya. Wah, luar biasa tuh, luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia sebelum makan itu dia nge-gym, atau dia jalan 10.000 langkah. Ya, kardio itu namanya. Atau dia melakukan aktivitas 1 harian. Nah, makanannya gituan. Pakai nasi. Ya, pakai nasi. Tapi setelah makan, jeda 1 jam, jeda 2 jam, dia habiskan kalorinya. Dengan apa? Olahraga. Nah, itu baru gentleman gitu. Gentleman, kamu berani makan enak,
tapi kamu berani menghabiskan semua kondisi yang ada di dalam tubuhmu yang bakal merusak tubuhmu, dikeluarkan. Kalorinya dibuang, kalorinya dipakai. Sehingga tidak ada cadangan kalori di dalam tubuhmu, tidak ada cadangan gula di dalam tubuhmu. Nah, itu baru kamu sehat. Gitu. Tapi berapa banyak orang yang melakukan ini? Nggak banyak. 10 belum tentu 1. Beneran, 10 belum tentu 1. Itu sebabnya 7 di antara kamu metong. 7 di antara kamu, 7 di antara 10 itu metong. Karena pola makannya kayak begitu. Kenapa? Ya metongnya pasti kena diabetes, kena ginjal, kena jantung. Itu 7 di antara 10. Kamu bayangin aja tuh. Jadi enggak omongan saya ini enggak sembarangan ya. Ini omongan Nabi nih. Omongan Nabi nih, kalau kamu mau dengarkan untuk sehat. Kalau enggak apa-apa. Kan bebas. Anda mau ngikutin, Anda enggak ngikutin kan bebas. Tapi kalau ditanya yang namanya sop kikil itu baik untuk dikonsumsi, ya sangat baik karena itu makanan sel ya. Dan ini pertanyaannya Bapak ini kan coba-coba aja sebetulnya. Kenapa? Itu karena kalimat selanjutnya, alhamdulillah saya sudah ikut pola makan seperti yang Pak Jess sampaikan. Ya, ini pola makan yang sehat kalau makananmu seperti itu, ya. Sehat banget. Saya setiap hari makan kayak begitu. Setiap hari, ya. Tapi pagi sama malam saya tidak makan. Ya, malam pagi saya tidak makan. Jadi start makan saya itu pasti di atas jam 11. Telur itu biasanya saya start jam 11 itu pasti telur. 2 butir. Kadang telur 5 yang disiapin sama istri saya makan satu-satu. Satu dimakan, baru habis jam 3. Baru habis 5 telur itu jam 3. Makanya saya tidak mengisi tubuh saya makanan apapun. Nah, dengan cara makan telur seperti itu, kamu mengistirahatkan pankreas tuh. Pankreas enggak naik tinggi, turunin gula, enggak begitu pankreasnya. Karena apa? Kamu jaga makanan kamu, tetap sehat, tetap fit. Gitu. Nikmatin makanan yang berarti Pak Effendi enggak pernah makan enak. Siapa bilang? Siapa bilang? Justru cara makan seperti itulah membuat kamu bisa makan enak. Gitu. Ya. Kenapa kok begitu ya? Karena saya enggak takut enggak makan enak. Saya enggak takut. Saya masih bisa ngopi gula aren. Ayo. Saya masih bisa ngopi gula aren. Saya masih bisa Starbucks-an. Ayo. Saya masih bisa itu, Holland Bakery-an. Saya masih bisa KFC-an. Saya masih bisa McD-an. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Tapi makannya sehat. Pola makannya yang dibenerin. Ya, saya masih bisa makan ketupat sayur tuh. Walaupun saya lontongnya nggak dimakan. Wah, saya kalau makan ketupat sayur, kamu boleh tanya tuh pedagang-pedagang ketupat sayur yang saya makan di situ. Ya, porsi double, tahu semua. Itu saya. Porsi double, tahu semua, sama telur. Entah dikasih bagaimana. Tahunya biasa saya dikasih 22 biji, 22 potong gitu. Tahunya. Ya, telurnya ada 2 atau 3. Cuman telurnya itu kematangan karena dia dimasukkan ke dalam. Saya udah kasih tahu cara masaknya abang-abang ketupat sayur tuh supaya telurnya nikmat banget. Ya. Saya udah ajarin dia. Itu saya itu. Gado-gado. Gado-gado juga begitu. Saya gado-gado enggak pernah pakai nasi. Gado-gado Jati Bening tuh yang paling saya suka tuh. Ya, kalau mau makan gado-gado pasti ke Jati Bening. Ya, gado-gado, 2 porsi gado-gado saya. No nasi, no lontong. Ya, semua lengkap sayur sama tahu, sama tempe. Tapi tidak ada nasinya, tidak ada lontong. 2 porsi saya makan. Nah, itu makanan saya cuma itu 1 hari. Nggak ada makanan yang lain. Nah, itu cara saya mendikte tubuh saya untuk sehat, itu caranya seperti itu. Nah, kalau sop kikil ini ya sekali itu saya makan, yang lain saya nggak makan. Gitu. Itu Jess, cara sehat itu Jess. Jadi kamu tetap makan enak, pasti makanan enak-enak ya dinikmatin lah. Tapi ada caranya menikmatin, bukan glojoh. Ya, kalau kamu udah glojoh, berarti kamu sedang mendirikan atau menciptakan monster dalam tubuhmu. Itu. Ya, makan sehat lah, makan sehat. Makan sehat itu seperti apa? Ya, kamu wanti-wanti. Ya, kalau kamu 24 jam makanmu gula lagi, ya kamu harus warning tubuhmu. Ya, apa itu gula? Nasi itu gula, tepung itu gula, jajanan itu gula, cemilan itu gula.
Minuman berenergi itu gula, gorengan itu gula. Nah, kamu